Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Ramdhani dari kelas 1A. Hari ini saya akan menjelaskan konsep diri saya, meliputi sifat, kelebihan, kekurangan, dan juga tujuan hidup saya. Nah, di akhir video itu ada penilaian kekurangan dan kelebihan saya dari teman-teman saya. Nah, di sini aku punya 3 sifat yang menonjol di diri aku. Yang pertama itu nggak katanya, tapi aku juga ngerasa aku itu orangnya penyayang. Rasa peduli aku terhadap orang tuh tinggi banget. Empati aku terhadap orang juga. Terus kayak aku tuh sayang aja gitu kalau misalkan udah kenal, aku pasti langsung ngerasa punya ikatan, aku sayang nih sama teman aku yang ini gitu. Nah, terlebih dari situ aku juga punya sifat gak enakan. Jadi aku kalau misalkan udah dimintain tolong itu aku nggak bisa nolak sekalipun di situ posisinya aku lagi sibuk. Nah, yang ketiga aku punya sifat tegas. Tegas di sini kalau aku udah punya aku udah punya apa ya Ibu namanya, lupa. Pokoknya kalau misalkan aku udah punya tujuan, aku pasti ke situ, nggak belok-belok gitu. Nah, misalnya kalau di kelompok nih, jadi Nadira itu kalau berkelompok suka jadi pemimpin. Kenapa suka jadi pemimpin? Karena Nadira tuh suka ngebagi tugas ke teman-teman. Nah, ngebaginya tuh bagi rata. Nah, abis bagi rata itu kan dia jadi punya, mereka tuh jadi punya tugasnya masing-masing ya, jadi tanggung jawab mereka. Nah, di situ Nadira negasinnya itu kayak misalkan ada satu anggota kelompok Nadira yang nggak kerja, padahal dia udah dikasih tuh tugasnya itu gitu. Nah, Nadira tanya kesulitannya apa, terus kendalanya apa. Nah, kalau misalkan emang karena dia ternyata malas, nah Nadira tegasin lagi kayak, ayo itu tuh udah tugas kamu. Pokoknya gimana ya, Nadira susah ngejelasinnya. Pokoknya ya gitu, tegasnya Nadira tuh kalau ada apa-apa kayak harus langsung dikerjain, gak boleh ditunda-tunda gitu. Lanjut ke kelebihan. Sebenarnya maaf ya Ibu, videonya kayak patah-patah gitu soalnya Nadira abis ngejelasin sifat terus dimatiin videonya, abis itu ngejelasin kelebihan soalnya gak cukup memorinya Ibu. Lanjut ke kelebihan. Nah, aku juga baru tahu aku punya kelebihan ini. Jadi selama SMA itu aku selalu dipercayain buat jadi bukan penasihat ya, tapi pendengar gitu. Jadi teman-teman saya itu selalu bercerita kepada saya dan kepada aku, dan mereka tuh ngerasa lebih tenang. Nah, kelebihannya mungkin aku bisa jadi pendengar yang baik, terus aku tegas, dan kata teman-teman aku itu punya jiwa kepemimpinan. Nah, aku masukin itu jadi kelebihan aku. Jadi kelebihan aku itu ada 2, pendengar yang baik, sama satu lagi itu apa, punya jiwa kepemimpinan. Next lanjut ke kekurangan aku. Kekurangan aku itu aku orangnya nggak enakan, ya kan? Aku orangnya nggak enakan, jadi aku tuh nggak bisa nolak orang tuh karena aku ngerasanya aku takut dia gimana ke aku. Nah, cuma itu kekurangan aku. Sama aku itu orangnya gampang kepikiran. Jadi apa-apa kalau misalkan aku buat kesalahan, aku tuh bukannya kayak udah nggak apa-apa gitu, kayak itu dijadiin pelajaran, tapi aku selalu mikirin itu. Nah, aku tuh sadar akan hal itu kekurangan aku. Lanjut ke tujuan hidup saya. Nah, karena saya sudah masuk ke dunia kebidanan, tentunya tujuan hidup saya itu saya ingin menjadi bidan yang profesional, bukan hanya kompeten di bidang keilmuan, tapi juga dari pelayanan. Nantinya aku pengen disebut jadi bidan yang ramah, bidan yang selalu asik, pokoknya
banyak pasien yang mau sama aku. Terus juga aku mau membahagiakan orang tua aku. Nah, kalau dari segi sekarang itu tujuan hidup aku itu aku pengen belajar dengan sungguh-sungguh. Kayak aku nggak banyak mainnya, aku nggak bercanda-bercanda terus. Pokoknya aku tuh mau di sini hidup aku kayak dipenuhi dengan belajar. Udah itu aja. Nah, selanjutnya kita lihat video teman-teman Nadira. Terima kasih Ibu. Halo, di sini aku sebagai temannya Nadira Putri Ramadhani atau Nana. Aku mau ngejelasin kekurangan dan kelebihan dia. Aku nggak tahu persis kekurangan dia, tapi aku tahu beberapa kelebihan dia sebagai Nadira Putri Ramadhani. Kelebihan dia itu dia orangnya cekatan, dia itu tegas dan penuh gagasan orangnya. Dia itu pasti punya gagasan baru dan unik-unik gagasannya. Dan juga dia itu orangnya pandai, sangat pandai dalam mengerjakan suatu hal. Dia orangnya bertanggung jawab, apalagi saat berkelompok. Dia itu bisa menggantikan posisi suatu leader karena dia itu emang punya jiwa kepemimpinan yang besar. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku di sini sebagai perwakilan dari temennya Nadira Putri Ramadhani. Nah, di sini aku mau nyebutin beberapa kekurangan sama kelebihannya Nadira. Tapi kalau dari sisi pandang aku, dari sisi penglihatan aku selama aku berteman sama Nadira, kekurangan dia itu gak ada. Tapi kalau untuk kelebihan dia itu banyak sih. Dia tuh orangnya bijak, terus juga dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, terus dia juga orangnya humble, gampang beradaptasi, terus juga dia orangnya teliti. Dia tuh orangnya teliti banget guys. Terus juga dia cepat beradaptasi, terus dia juga orangnya problem solving person. Jadi dia tuh enak kalau misalkan diajak curhat, enak parah. Terus dia orangnya dia peka sih, dia peka sama situasi, sama keadaan orang lain. Kalau menurut aku segitu aja sih untuk kelebihannya Nadira. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Kaila Rodatunawa. Aku sebagai temannya Nadira Putri Ramadhani. Jadi di sini itu Nadira meminta aku untuk membuat video mengenai apa sih kelebihan dan kekurangannya dia. Nah, jadi lanjut aja. Menurut aku pribadi, pertama mengenai kelebihannya dia. Jadi kelebihannya Nadira ini menurut aku itu anaknya baik, rajin, terus anaknya bertanggung jawab, mudah dipercaya, bisa dipercaya, dan anaknya itu sangat friendly guys. Jadi gak heran kalau kamu memiliki banyak teman di luar dan mudah berbaur dengan yang lain. Kemudian dia ini anaknya itu teliti ya dalam jurnal atau seperti mengerjakan tugas-tugas itu. Jadi gak heran kalau pasti hasilnya itu maksimal dan baik nilainya. Kemudian yang kedua ada kekurangannya. Menurut aku pribadi kekurangannya itu dimana dia ini anaknya pemalu banget. Jadi gak heran kalau dia itu kalau presentasi atau ke depan kadang mungkin butuh waktu untuk mengumpulkan kepercayaan dirinya. Tapi sebenarnya kamu ini bisa, kamu pasti bisa mengatasinya. Aku percaya kamu. Dan dia kurang percaya diri. Dan aku harap kali ini kamu bisa lebih percaya diri dan tunjukin ke yang lain. Oke? Nah, terus dia ini anaknya itu gak sabaran, terus suka terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jadi tolong
yang di sana teman dekatnya. Usahakan tenangkan dia, berikan positif biar gak panikan. Oke, itu aja sih menurut aku ya. Terima kasih. Bye bye. Halo, aku teman dari Nadira Putri Ramdhani. Kelebihan dari Nadira yang aku tahu itu dia orangnya humble, lalu dia orangnya tegas, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Mungkin karena hal itu juga dia seringkali dipilih menjadi seorang ketua dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah tim. Nadira juga orang yang cerdas dan bisa menjadi problem solver yang baik. Nadira juga memiliki empati dan simpati yang tinggi. Lalu kekurangan dari Nadira yang aku tahu itu dia terkadang terlalu fokus pada suatu hal yang bisa melewatkan suatu detail kecil. Dan terkadang Nadira juga sering malu atau tidak percaya diri untuk menunjukkan potensi yang atau bakat yang dia miliki. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Nah, mungkin itu tadi cuplikan penilaian kekurangan dan kelebihan Nadira dari teman Nadira. Sebelumnya mohon maaf Ibu, kalau Nadira ceritanya nggak konsisten gitu. Tadi ngomong saya, terus kadang aku gitu. Mohon maaf Ibu. Nadira pamit dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.